Nestlist YouTube channel. Pagi semuanya, jadi untuk topik ILM hari ini kita akan membahas tentang the evolution of smartphones, perkembangan dari ponsel pintar. Oke, jadi langsung saja ke introduction-nya. Jadi ponsel pintar itu telah menjadi bagian integral yang terus berkembang dalam kehidupan modern. Seperti yang kita tahu sekarang, ponsel pintar itu terus berkembang setiap zamannya ya. Sekarang sudah menjadi ada era di mana ponsel pintar bisa dilipat dan lain sebagainya. Bertransformasi dari perangkat komunikasi sederhana saja menjadi alat canggih untuk produktivitas, hiburan, dan konektivitas. Nah, langsung saja di awal-awalnya pada tahun 1980-an sampai 1990, di mana era itu disebutkan early mobile phones. Nah, pada tahun itu merupakan tahun yang diperkenalkannya ponsel pertama yang sering disebut sebagai BRICS. Soalnya seperti yang bisa dilihat dari gambarnya mirip batu bata karena ukurannya ya. Perangkat ini terutama digunakan hanya untuk komunikasi suara dan memiliki fungsi yang sangat terbatas doang. Contoh namanya itu adalah Motorola Dynatac 8000X pada tahun 1983. Nah, berikutnya pada tahun 1990-an sampai 2000-an dikenal sebagai era the birth of smartphone, di mana ponsel cerdas menggabungkan ponsel dengan kemampuan komputasi tingkat lanjut, memungkinkan fitur-fitur seperti email, penjelajahan internet, dan multimedia. Contohnya adalah BlackBerry pada tahun 1999 yang dikenal sebagai fungsinya untuk mengirim email. Nah, BlackBerry pada saat itu adalah pilihan yang populer untuk eh, bisnis. Nah, oke, jadi nextnya sekarang pada tahun 2000-an, di mana era itu disebut sebagai the rise of touchscreens, di mana pada pertengahan tahun 2000-an, ponsel pintar mulai beralih dari keyboard fisik ke layar sentuh, yang seperti kita bisa lihat seperti Apple iPhone di kiri sini dan Google Android. Nah, Apple iPhone itu adalah iPhone mengubah industri ponsel pintar dengan layar sentuh penuh, antarmuka intuitif, dan ekosistem aplikasi. Nah, lalu pesaingnya itu adalah Google Android pada tahun 2008. Google meluncurkan OS Android, sebuah platform sumber terbuka yang memungkinkan lebih banyak penyesuaian menjadi pesaing utama Apple. Oke, nah berikutnya adalah pada tahun 2010-an ke atas, belasan, di mana era itu disebut sebagai the app ecosystem, di mana sudah mulai ada banyak aplikasi ya ini, seperti yang bisa dilihat di gambar sini. Dengan diluncurkannya toko aplikasi seperti Apple App Store, Google Play. Nah, smartphones menjadi lebih dari sekadar alat komunikasi saja. Mereka mengubah menjadi komputer portable dengan aplikasi untuk produktivitas, hiburan, dan jejaring sosial. Nah, sorry. Oke, nah sekarang di mana era modern smartphones ya, yang di mana sekarang seperti tahun 2020-an sampai seterusnya, di mana udah ada HP seperti Fold, Flip, dan lain sebagainya ya. Kamera berkualitas tinggi dan konektivitas 5G, kecepatan internet lebih cepat untuk streaming, bermain game, dan konektivitas keseluruhan yang lebih baik. Terus ada fitur seperti AI dan pembelajaran mesin, fitur seperti asisten suara, misalnya Siri, asisten Google, dan pengeditan foto yang didukung AI. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah Fold ya dari Samsung. Jadi konklusinya itu adalah smartphone telah berevolusi dari perangkat komunikasi dasar menjadi gadget yang serbaguna, yang canggih dengan layar sentuh seperti Fold tadi, yaitu aplikasi dan konektivitas canggih. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi, smartphones kemungkinan akan semakin terintegrasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan pemrosesan yang lebih cepat, fitur yang lebih mendalam, dan konektivitas yang lebih baik. Oke, jadi itu saja presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, sebelumnya Axel,
Axel, terima Ya, kasih untuk presentasinya karena memang menurut saya ini materinya sangat out of the box ya. Gak ada loh yang kepikiran untuk membahas tentang secara smart mode gitu. Padahal kan background kita kan di industrinya IT ya atau teknologi gitu ya. iya, Oke, jadi begini, saya juga ingin sedikit cerita terkait dengan smartphone ya. Memang secara tidak langsung perkembangan teknologi ini tidak bisa dianggap sepele gitu ya. iya Saya betul. ingat waktu saya dulu usia berapa ya, sekitar 4 atau 5 tahun, itu dulu masih terkenal pager atau pager ya. Saya Pager ingat sekali gak di tahu rekaman saya. otak saya waktu itu saya mengantarkan ibu saya gitu ya, Oke. ingin memberikan informasi atau komunikasi dengan ayah saya gitu. Saya mengantarkan ibu ke telepon umum. Itu tahun 96 kalau nggak salah ya. Nggak tahu udah pada lahir belum ya. 96 saya ke telepon umum dekat rumah, ibu nelpon operator, tolong sampaikan kepada ayah saya kalau nanti siang kita akan pergi pada pukul sekian 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 gitu. Ingat sekali saya dulu. Nah, pas sampai rumah saya tanya ke ayah saya gitu, pagernya apa saja informasi yang terlampir, ternyata dalam bentuk teks gitu ya, teks singkat gitu. Nah, seiring berjalan waktu ternyata teks singkat itu benar-benar digunakan ketika kita memiliki dulu saya sebutnya handphone gitu ya. Handphone itu saya ingat ketika saya kelas 1 atau kelas 2 itu mulai berkembang lagi. Ya, dulu masih ada namanya Motorola, Ericsson, bukan Sony Ericsson ya, Ericsson yang Hmm. bentuknya itu segenggam ulekan ayam geprek, tahu ya? Ulekan segitu ya, sebesar-besar itu gitu. Dan itu benar-benar handphone yang sangat kuat menurut saya karena nggak pernah rusak gitu ya, kebanting dan sebagainya, dan ukuran baterainya juga luar biasa besar gitu. Terus juga dulu masih maraknya itu pesawat telepon dulu ya. Ada mereknya Ratelindo, ada mereknya Telkom, gitu. Terus dan lain sebagainya gitu ya. Lalu beriring jalan lagi, saya ingat, nih saya sedikit cerita aja ya dari pengalaman saya hidup gitu ya, Excel ya. Oke. Ya, terus seiring saya berkembangnya zaman gitu ya, tanpa kita sadar nih, saya juga nggak sadar gitu kalau ternyata tuh smartphone secepat ini gitu berkembang ya. Iya Saya ingat betul. waktu SMP dulu, SMP itu dulu nggak tahu ya sesuai dengan yang tadi di materi Excel atau tidak ya terkait dengan tahunnya, karena saya ingat waktu SMP itu sekitar tahun 2000-an dan itu belum ada BlackBerry di Indonesia ya. Dulu masih ada Hmm. CDMA. Ya, kita masih menggunakan CDMA, masih menggunakan yang keren-keren itu, masih menggunakan PDA gitu, PDA yang kalau sekarang bentuknya tablet ya, kalau dulu PDA yang dipakai pen gitu ya, dipencet-pencet gitu. Terus juga masih pakai Nokia, Nokia-nya yang kalau kalau istilah dulu saya bilangnya konglomerat, konglomerat itu yang bisa dibuka ada ketikan-ketikannya gitu ya. Itu keren banget menurut saya itu ya, bisnismen dulu gitu. Lalu seiring berjalannya waktu saya ingat banget dulu teman saya punya N-Gate ya. Ada N-Gate klasik, ada N-Gate Kiddie. Nah, di itu biasanya itu pertukaran game, bermain game gitu ya. Itu belum ada tuh handphone-handphone yang keren selain N-Gate gitu ya. Itu udah paling keren banget, paling paling ini banget lah, paling gokil banget lah anak-anak yang punya N-Gate ya. Lalu juga saya ingat banget waktu zaman SMA itu masuk lagi perkembangan baru ya. Ada Nokia 6600. Dulu yang merajah di Indonesia itu kan smartphone itu Nokia ya. Dengan Iya. idealismenya gitu ya. Dengan simbiannya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu gitu ya, keluarlah tipe-tipe yang keren gitu. 6600, N90, sekian gitu ya. Untuk bisnismen dengan tipe ya, untuk bisnismen tipe terus untuk yang suka musik tipe sekian. Saya ingat banget dulu saya sempat punya itu handphone pertama kali dengan hasil jerih payah itu di SMA kelas 2. Dulu masih handphone dulu itu buat saya itu handphone yang berharga ya, tapi untuk harganya juga lumayan murah sih kalau sekarang ya. Itu Sony Ericsson 3510i itu inget banget saya. Terus beriring berjalannya waktu saya punya 5310 yang Express Musik ya. Dulu itu dengan Express Musik itu kita kelihatannya tuh orang yang paling modern gitu ya, paling keren gitu ya. Kayak yang dimana setiap kita mau beli lagu, mau isi lagu harus beli dulu ke counter gitu kan. Kalau sekarang itu setiap kita dapat format file gitu ya, kita bisa buka di handphone. Tapi dulu nggak bisa, kita harus ke warnet bawa kabel data.
atau kita kirim Bluetooth ke abang operatornya minta di-print gitu ya. Itu perkembangan smartphone tuh segitu canggihnya memang ya. Dulu dengan handphone Nokia saja tuh kita benar-benar kelihatannya tuh keren gitu. Padahal kalau kilas balik lagi dulu teknologinya belum secanggih sekarang gitu, tapi terlihat pada saat itu memang keren banget gitu ya. Lalu masuklah saya zaman-zaman saya kuliah itu BlackBerry gitu ya, ada Gemini, ada BlackBerry Storm, ada BlackBerry dan sebagainya gitu ya. Akhirnya karena dengan idealisnya Nokia tertindas gitu kan. Tertinggal zaman, diambil oleh BlackBerry. Nah, BlackBerry cukup idealis dengan sistem dia gitu kan. Samsung melihat di situ, muncullah Android sampai saat ini. Gitu sih ingat saya tuh seiring pertumbuhan usia saya gitu ya. Perkembangan smartphone itu memang bisa dibilang tuh cukup wow gitu ya. Sekarang aja tuh bisa kita bilang kita bawa PC atau laptop dalam genggaman handphone, bener gak ya? Kita mau meeting bisa lewat handphone, buka file lewat handphone, kita mau foto lewat handphone, gitu ya. Kita mau kirim file bisa langsung lewat handphone. Jadi semua serba praktis. Seperti itulah teknologi saat ini. Makanya yang maraknya saat ini apa? Kebocoran data ya. Sangat mudah kita bisa mengorek-ngorek data orang atau personal atau bahkan pun perasaan hanya perasaan, perusahaan ya. Hanya melalui smartphone gitu, hanya melalui genggaman tangan gitu. Makanya semakin canggih perkembangan zaman atau teknologi, semakin riskan pula kehilangan aset dan data gitu ya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Axel. Terima kasih Kak, terima kasih. Ya, thank you buat Axel buat pialannya. Oke, paling sedikit aja ya tentang perkembangan smartphone ini. Kalau yang bisa gue ambil atau gue tarik ya dari kisah perjalanannya Nokia sama BlackBerry tadi yang diceritain sama Kosti juga. Zaman gue dulu tuh orang kalau udah pakai Engage atau Engage ini itu udah pasti ya, dibilangnya apa ya, sultan lah pada zaman pas gue masih SMP atau SMA. Engage sama Engage itu udah paling top lah anak-anak yang pakai itu kan. HP itu dulu terkenalnya gara-gara OS Juliana Nokia tuh. Mungkin kalau ada yang tahu ya, yang kelahiran 96 atau 90-an, masih tahu. Nokia itu dulu sangat pede dan percaya diri sama OS Juliana. Nah, sama juga dengan BlackBerry gitu. Mereka juga pede banget sama perkembangan BlackBerry tahun 2000-an, karena semua pada pakai BlackBerry. Mereka sangat pede sama OS BlackBerry yang mereka gitu. Kan kalau Nokia dulu sempat juga kan pindah ke Windows Phone, cuma akhirnya nggak laku juga. Terus BlackBerry juga dengan PD-nya mengatakan bahwa BBM ini nih, BlackBerry Messenger bakalan terus awet gitu sepanjang masa. Nah, dari kedua brand ini tuh yang bisa diambil pelajarannya apa? Yaitu kalau misalkan kita cepat berpuas diri ya, itu bakalan lama-lama kena kalah juga sama hal-hal baru yang memang udah pasti bakalan datang ya, karena perkembangan teknologi itu kan pasti setiap tahun akan terus berkembang. Jadi kalau misalkan kayak si BlackBerry dulu dengan PD-nya bahwa BBM akan awet terus kok, semua orang pasti pakai BBM, ujung-ujungnya dia kalah juga sama Line, sama WhatsApp yang notabene itu pada rilis di HP Android dan iOS. Nah, jadi dari dua brand itu tuh yang bisa kita ambil pelajaran adalah jangan pernah membanggakan apa yang kita punya untuk sekarang, meskipun itu kelihatannya sekarang berhasil ya. Tapi kita nggak tahu nih 1 atau 2 dekade ke depan itu masih bertahan atau enggak. Nah, sama seperti yang dilakukan sama iOS. Kalau iOS itu bisa kita ambil contoh baiknya ya. Si iOS ini nggak pernah berbangga diri sama apa yang udah dia buat dari yang dulu. Buktinya dia survive gitu. Baik dari dulu saat Apple ke-1 keluar sampai sekarang ya iPhone pertama keluar sampai si iPhone 16 udah keluar ini. Jadi dia tetap survive karena dia punya value-nya gitu, yang bisa bikin dia survive dari dulu sampai sekarang dan nggak terpengaruh sama hal-hal kecil atau hal-hal perkembangan yang cuma dia lihatnya kayak sekilas FOMO doang gitu di saat itu, tapi belum tentu itu bisa survive sampai ke depannya. Paling itu sih kalau tanggapan dari gue. Thank you. Halo, pagi Axel, thank you ya, materinya bagus banget untuk hari ini. Kalau dari aku sendiri, pendapatku sih
memang smartphone ini luar biasa banget perkembangannya nih. Mungkin dari kita cuma bisa telepon-teleponan dulu, pakai pulsa yang notabene-nya ya kita buang uang itu untuk setiap melakukan telepon untuk hubungan dengan orang lain, sampai pindah ke chat lewat BBM. Lalu juga kita sekarang udah smartphone lebih canggih lagi, kita bisa ngirim-ngirim data dan sebagainya macamnya. Kalau menurutku itu udah luar biasa banget. Nah, tapi kalau aku ini lihat dari sisi negatifnya, smartphone ini kayak membawa juga sisi negatif yang lumayan buruk nih, kayak cybercrime yang makin parah, atau mungkin ya kita mengingat SDM-SDM di Indo juga, kita kan nggak semuanya yang intelektual gitu. Ada juga orang-orang yang SDM rendah tapi mereka menggunakan handphone juga. Terjadilah cyberbullying, cybercrime dan lainnya itu di sosial media. Nah, mungkin kalau aku mau nanya pendapat Axel terkait gimana ya SDM-SDM ini yang menggunakan smartphone tapi untuk hal-hal yang negatif gitu, termasuk juga untuk kejahatan-kejahatan internet lainnya gitu. Mungkin itu aja dari aku sih. So, Ya, terima kasih. Jadi menurut saya sih kalau seperti itu, ya kalau kejahatan di internet sih ya udah tidak bisa dihindarkan ya kalau at this point gitu ya. Jadi ya menurut saya sih untuk kedepannya sih yang harus lebih kembangin itu adalah cyber security-nya kita sih. Menurut saya sih dari situ saja sih dimulainya. Dan karena kan udah tidak bisa dihindarkan juga kan ya, semakin lama makin banyak juga kejahatan gitu ada di internet banyak. Itu aja sih dari saya.